Tokoh Mahapati di Kerajaan Majapahit muncul dalam Kitab Pararaton dan Kidung Sorandaka. Dia disebut menjabat sebagai Rakrian Pati sejak tahun 1316. Licik dan pernyataannya selalu berbisa penuh hasutan, demikian gambaran Kitab Pararaton terhadap Mahapati. Racun hasutannya memicu perang dan pemberontakan di Majapahit. Bahkan, hasutan dan kelicikan Mahapati membuat para kesatria yang turut berjuang bersama Raden Wijaya mendirikan Majapahit, akhirnya banyak yang tewas sebagai pemberontak. Sebut saja Ranggalawe, Lembu Sora, dan Nambi, semuanya merupakan kesatria pejuang pendirian Majapahit. Namun, semuanya mati dengan tragis dan dicap sebagai pemberontak hanya karena hasutan Mahapati. Fitnah-fitnah keji acap kali dilakukan Mahapati, untuk memenuhi ambisinya menjadi Mahapati Majapahit. Ambisi itu berupaya diwujudkannya dengan jalan politik kotor, yakni fitnah, adu domba, dan menghasut hingga terjadi perang. Hasutan Mahapati diduga menjadi pemicu terjadinya pemberontakan-pemberontakan besar di Majapahit. Pemberontakan besar itu, dalam Kitab Pararaton dilakukan oleh sejumlah pengikut setia Raden Wijaya. Di antaranya, dilakukan oleh Ranggalawe yang diduga terjadi tahun 1309 saat Jayanagara naik tahta di Majapahit. Dalam kisah pemberontakan Ranggalawe, disebut Mahapati menghasut Ranggalawe supaya menentang pengangkatan Nambi sebagai patih. Di lain pihak, Mahapati juga menghasut Nambi agar memberikan hukuman atas sikap pemberontakan yang dilakukan Ranggalawe. Adu domba yang dilakukan Mahapati tersebut, memicu meletusnya Perang Saudara Pertama di Majapahit. Kisah Ranggalawe yang turut berjuang mendirikan Majapahit, akhirnya berakhir tragis dengan kematian sebagai pemberontak. Ranggalawe dibunuh Kebo Anabrang, dalam perang dahsyat di Sungai Tambak Beras. Bunuh-membunuh masih terjadi akibat fitnah keji tersebut. Kebo Anabrang akhirnya juga tewas dibunuh oleh paman Ranggalawe, Lembu Sora. Selepas kematian Kebo Anabrang, fitnah keji Mahapati masih terus berlanjut. Putra Kebo Anabrang, Mahisa Taruna dihasut supaya menuntut adanya pengadilan untuk Lembu Sora yang telah membunuh Kebo Anabrang. Pengadilan itu akhirnya terwujud. Raden Wijaya memutuskan Lembu Sora bersalah, dan dijatuhi hukuman. Tetapi, karena jasa Lembu Sora dalam mendirikan Majapahit, Raden Wijaya hanya memberikan hukuman pembuangan. Mahapati yang memiliki ambisi besar berkuasa di Majapahit, tak lelah menebar hasutannya. Dia kembali menghasut Lembu Sora yang telah dibuang, untuk meminta hukuman yang lebih pantas, yakni hukuman mati. Mendengar hasutan dari mulut berbisa Mahapati, Lembu Sora yang berada di pembuangan, akhirnya berangkat ke ibu kota Majapahit, untuk meminta hukuman mati. Namun, sesampainya di ibu kota kerajaan, Lembu Sora langsung dikeroyok prajurit penjaga istana hingga tewas, sebelum bertemu dengan raja dan meminta hukuman mati. Pengeroyokan terhadap Lembu Sora, yang dilakukan prajurit penjaga istana Majapahit tersebut, dipimpin oleh Nambi. Hal ini terjadi, karena Mahapati telah menghasut Nambi, bahwa Lembu Sora akan membuat keonaran di dalam istana. Kematian Lembu Sora terjadi saat Majapahit dipimpin Raja Jayanegara. Jayanegara yang naik tahta menggantikan ayahnya, Raden Wijaya, sebenarnya memiliki hubungan baik dengan Lembu Sora, karena Lembu Sora pernah menjadi mentornya saat memerintah di Kadiri, atau Daha. Kisah pemberontakan Lembu Sora, yang terjadi pada tahun 1311. Dikisahkan dalam Kitab Pararaton, dipicu oleh hasutan Mahapati yang diduga juga musuh dalam selimut Jayanagara. Usai Lembu Sora terbunuh oleh Nambi, Mahapati balik mengadu domba Jayanegara dengan Nambi. Hasutan ini, memicu terjadinya pemberontakan Nambi. Pada tahun 1316, pemberontakan ini, diduga akibat ambisi ayah Nambi, Arya Wiraraja. Sebelum memberontak kepada rajanya, Nambi menjabat sebagai patih istana, namun ayahnya menginginkan Nambi menjadi raja. Kala itu, dikisahkan Nambi mengambil cuti untuk menghadiri pemakaman ayahnya, Arya Wiraraja di Lamajang Tigang Juru. Saat itu, Mahapati dikisahkan turut hadir melayat, dan menyarankan Nambi yang sudah menjadi patih di Majapahit, untuk memperpanjang cutinya. Bahkan, Mahapati sendiri yang menawarkan diri kepada Nambi, untuk mengizinkan perpanjangan cuti itu ke Raja Jayanegara. Saat kembali ke istana Majapahit, Mahapati justru menyampaikan kepada Jayanegara, bahwa Nambi tak akan kembali ke Majapahit dan menyiapkan pemberontakan. Kabar dari Mahapati ini, membuat Jayanegara marah besar, dan akhirnya mengirimkan pasukan dengan kekuatan maha dahsyat untuk menghancurkan Lamajang Tigang Juru yang kini bernama Lumajang.
Pertempuran dahsyat terjadi di selatan Gunung Semeru, dan membuat Nambi beserta keluarganya tewas sebagai pemberontak Majapahit. Saat itu, Mahapati dikisahkan turut hadir melayat, dan menyarankan Nambi yang sudah menjadi patih di Majapahit, untuk memperpanjang cutinya. Bahkan, Mahapati sendiri yang menawarkan diri kepada Nambi, untuk mengizinkan perpanjangan cuti itu ke Raja Jayanegara. Saat kembali ke Istana Majapahit, Mahapati justru menyampaikan kepada Jayanegara, bahwa Nambi tak akan kembali ke Majapahit dan menyiapkan pemberontakan. Kabar dari Mahapati ini, membuat Jayanegara marah besar, dan akhirnya mengirimkan pasukan dengan kekuatan maha dahsyat untuk menghancurkan Lamajang Tigang Juru yang kini bernama Lumajang. Pertempuran dahsyat terjadi di selatan Gunung Semeru, dan membuat Nambi beserta keluarganya tewas sebagai pemberontak Majapahit. Akhir kisah Mahapati terjadi usai pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini, tercatat sebagai pemberontakan paling dahsyat di Majapahit. Kuti mampu menguasai istana Majapahit, hingga membuat Jayanegara lari mengungsi di desa Badamder. Pemberontakan Kuti akhirnya berhasil ditumpas berkat kelihayan dan keberanian Gajah Mada dengan pasukan Bayangkara. Pemberontakan Kuti ini, juga memicu kerenggangan hubungan Jayanegara dengan Mahapati. Bahkan, semua kejahatan Mahapati di dalam istana Majapahit, hingga memicu terjadinya berbagai pemberontakan, akhirnya terbongkar satu persatu. Hukuman sangat berat dijatuhkan kepada Mahapati. Dia dihukum mati dengan dicincang layaknya mencincang daging babi hutan. Diduga, Mahapati ini hanyalah nama julukan saja, karena namanya tidak ditemukan di banyak prasasti peninggalan Majapahit. Nama Mahapati hanya muncul di Kitab Pararaton dan Kidung Sorandaka. Dalam Kitab Nagara Kertagama, kematian Nambi yang merupakan patih Majapahit kala itu, tidak diungkap secara detail. Kematian seorang patih kerajaan ini hanya dituliskan secara singkat, dan tidak diungkap penyebabnya. Tafsir lain tentang Mahapati ini diungkapkan sejarawan Slamet Muljana. Dia menyebut, Mahapati identik dengan patih Majapahit, Dyah Halayuda. Nama Dyah Halayuda tercatat dalam Prasasti Sidateka tahun 1323, sebagai patih Majapahit menggantikan Nambi yang tewas pada tahun 1316. Menilik dari nama Dyah yang dipakai Halayuda, diduga Halayuda merupakan keluarga bangsawan di Majapahit. Pasalnya gelar Dyah dipakai oleh keturunan Raja Majapahit. Bahkan, dalam Kitab Nagara Kertagama, Raden Wijaya juga disebut sebagai Dyah Wijaya. Sementara, dalam Prasasti Sukamerta, nama patih Nambi dan Lembu Sora hanya disebut sebagai empu. Diduga, kondisi inilah yang memicu rasa sakit hati Halayuda kepada Nambi dan Lembu Sora, karena lebih dipercaya oleh Raden Wijaya menjabat sebagai patih yang merupakan jabatan tertinggi di bawah kekuasaan Raja Majapahit.